Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibaratullah, pembahasan kita pada kajian duha hari yang ke-25 di majlis ilmu ini di Masjid Adz-Dzikra Sentul, yakni pembahasan yang memang jarang disinggung-singgung, dibahas dan dibedah oleh para ulama di muka bumi, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadapnya? Atau apa cara kita untuk menyikapi interaksi yang berbahaya bersama mereka? Dan perlu diketahui, hari ini dengan penuh keyakinan saya sampaikan, Ya'juj Ma'juj akan sampai ke Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan satu bumi ini dibungkus oleh mereka. Baik, mari kita ulang. Kita mulai pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini dengan membuka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka Al-Quran terlebih dahulu. Kita mulai dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kaum muslimin, lihat surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Sebelum kita baca ayat ini, baik kita tumbuhkan pertanyaan, kenapa melindungi diri dari Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Yang kedua, kenapa Allah letakkan kisah Ya'juj dan Ma'juj di dalam surat Al-Kahfi? Jawabannya adalah satu, Dajjal memiliki kemampuan untuk mengkafirkan manusia dengan segala kekuatannya. Sementara kisah Al-Kahfi adalah berlindungnya para pemuda-pemuda beriman dari pemaksaan kekafiran yang saat itu ditekankan oleh penguasa zalim yang kafir. Siapapun yang tidak mau kafir akan dihabisi di tangannya dan bala tentaranya. Maka para pemuda Kahfi melindungi diri mereka masuk ke dalam gua yang mereka digelar dengan Ashabul Kahfi. Dajjal nanti memaksa orang dengan segala macam trik, dengan kekuatan, dengan harta, dengan dunia, termasuk ancaman pembunuhan dan penyiksaan jika tidak mau bergabung dengannya, jika tidak mau menuhankannya. Surat Al-Kahfi menjadikan orang-orang yang hafal ayat ini, hafal surat ini, dan mengetahui makna dan segala kandungan isinya terjaga daripada Dajjal. Ini yang pertama, tentang Dajjal. Yang kedua, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah ceritakan di sini, larinya pemuda Kahfi ke dalam gua dalam rangka selamat dari ancaman kematian yang sudah diumumkan oleh penguasa zalim yang kafir pada masa itu. Di akhir zaman Allah perintahkan seluruh orang yang beriman agar selamat dari ancaman kematian, teror kematian oleh Ya'juj dan Ma'juj, agar lari. Dan pemimpin yang membawa mereka lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihi salam serta Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan, sama-sama lari tetapi beda. Kalau dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri dari pembantaian,
Sementara kalau dari Dajjal, pembantaian itu bab terakhir, pemurtadan dan pengkafiran. Kira-kira enak yang mana? Nggak enak dua-duanya. Tetapi kalau terpaksa harus memilih, kita lebih baik dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj, sementara kita tetap mukmin. Karena Ya'juj nggak peduli mau muslim kita, mau mukmin kita atau tidak, yang pokoknya siapapun manusia selain mereka wajib habis. Ini sebenarnya cita-cita Yahudi, Pak. Yahudi ingin habiskan seluruh manusia selain kelompok mereka. Tapi Yahudi masih agak sedikit punya cara. Kalau Ya'juj Ma'juj nggak ada cerita, brutal. Memang main tebas, main pancung, main cincang, main gantung, main bakar. Tidak ada satupun peluang untuk hidup seluruh manusia di bumi ini selain ras mereka. Baik. Sekarang kita baca Al-Quran, bahwa hakikat Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar ada. Bagaimana Allah menceritakan mereka, kita perhatikan dan kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 92. Sebenarnya kisah mereka itu dimulai dari ayat 90 ya, kisah mereka yakni tentang Zulkarnain. Tapi penekanan kita ambil dari ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Baca artinya. Siapa yang membacakan artinya? Kemudian dia menempuh suatu jalan yang baik lagi. Dia ini adalah Zulkarnain, sang panglima tempur, raja penakluk yang tak terkalahkan, penguasa timur dan barat yang disebut dengan Zulkarnain. Allah menyebut namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah gelar, bukan nama aslinya. Terus hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. maksudnya kaum ini betul-betul nggak ngerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi, pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian. Mereka tidak punya baju, mereka tidak punya celana, dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu mereka tidak ngerti bahasa yang lain. Zulkarnain sampai ke sana. Pada intinya ada satu dua di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Keluhan mereka, jadi bukan yang ini yang Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi mereka adalah yang mengeluh dari karena seringnya Ya'juj Ma'juj atau kabilah Ya'juj dan Ma'juj menyerang mereka. Lalu mereka minta kepada Zulkarnain, jadikan kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka nggak bisa menyerang kami. Apapun keinginan dari perbendaharaan dunia, duit, emas, apa segala macamnya kami akan siapkan. Walaupun suku ini suku primitif, tapi mereka memiliki perbendaharaan bumi, kekayaan emas segala macamnya. Zulkarnain menolak. Yang Allah berikan kepada saya lebih baik dengan apa yang ada di tangan kalian. Persis seperti penolakan Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika diiming-imingi oleh Ratu Balqis. Yang ada di saya lebih baik dari apa yang ada di kalian. Kalau kalian seperti ini caranya, awas, saya akan kirimkan pasukan yang awal barisan terdepan pasukan itu udah nyampe di kerajaan kalian, akhirnya masih di sini saking banyaknya pasukan Sulaiman alaihissalam. Siapa yang nggak mencret orang dengarkan ancaman macam ini? Zulkarnain juga punya kemampuan dan kekuatan tempur yang seperti ini. Sehingga Zulkarnain dengan gagah mengatakan, sorry, tidak tertarik dengan tawaran kalian. Tapi karena bangsa atau kabilah Ya'juj Ma'juj itu betul-betul real, memang terkenal kebiadaban dan kebrutalan buasnya mereka, siap, kami akan bantu kalian. Syaratnya kalian bantu kami.
Kumpulkan semua besi yang ada di bumi ini, yang bisa kalian kumpulkan. Kumpulkan semuanya. Kemudian Zulkarnain mulai membuat cetakan untuk di mana dia akan ngecor dengan besi. Subhanallah. Orang ngecor dengan semen, ini ngecor dengan besi. Nggak tanggung-tanggung antara dua gunung. Gunung ini sama tingginya. Jadi dari puncak gunung ini ke puncak gunung ini, di sini dibuat cetakan. Di sana nanti akan dicor dari atas. Apa teknologi yang digunakan Zulkarnain? Makanya jangan dikatakan teknologi kita ini udah puncak, Pak. Zaman dulu teknologinya Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang belum pernah kemampuan mereka sampai oleh kamu sampai hari kiamat. Coba saja lihat, Sulaiman alaihissalam bisa membuat pelataran yang sangat luas seperti kolam, Pak. Seperti kolam yang di bawahnya memang ada air dan ada ikan. Sementara Ratu Bilqis ketika akan disuruh berjalan di atas pelataran itu, dia menyingsingkan betisnya karena dia sangka ada air. Dengan teknologi apa Sulaiman bisa buat macam itu? Seperti kaca. Jangan katakan bahwa kita sudah ada di puncak teknologi sekarang. Allah telah pernah menaikkan manusia di puncak teknologi, Allah hancurkan. Allah naikkan ke puncak teknologi, Allah hancurkan. Dan Allah berkata, teknologi yang ada pada mereka lebih baik daripada yang ada pada kita. Baik, kita kembali, lanjutkan terjemahan ayat. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Kenapa? Ya'juj dan Ma'juj ini sekali lagi nggak peduli. Ketemu binatang, binatang mereka tangkap dan binatang itu mereka jadikan makanan mereka. Ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita, laki-laki, pasti mereka cincang, mereka bantai. Kalau bapak tahu tipe apa jenis manusia ini, maaf, lihat dalam film-film Mongol. Lihat dalam film-film kaum Tartar dulu, kaum barbar. Bagaimana kejahatan dan brutal mereka. Dilihat dalam halusinasi, dalam ilustrasi film yang dibuat itu, kekejaman bangsa yang seperti ini, Pak, memang sungguh luar biasa. Kepala dipenggal lalu diletakkan di atas ujung tombak, lalu dipancangkan, digantungkan kepala di mana-mana. Manusia disalib, kemudian diseret di atas salib, dipanggang hidup-hidup, ini biasa. Dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini terkenal, saking terkenalnya sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka saat itu. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kekasih Allah Isa alaihissalam sekalipun tidak berkutik di hadapan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dengan bala tentaranya tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hebat Ya'juj Ma'juj ini. Lanjut. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar kau membuatkan dinding menghalang antara kami dan mereka? Ya Zulkarnain berkata, apa yang kami anugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding menghalang antara kami dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu nyalakan api. Setelah besi ditemukan, dikumpulkan sebanyak-banyak yang bisa dikumpulkan, lalu cetakannya mulai disiapkan. Wallahi, saya sampai sekarang belum mampu membayangkan seperti apa Zulkarnain bekerja dengan bala tentaranya dan sekaligus dibantu oleh penduduk lokal yang berbumi yang ada. Luar biasa, Pak. Dibuat cetakan yang akan menjadi dinding yang dicor nanti dengan besi. Ketinggian dinding itu nggak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara dua puncak gunung. Dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya itu adalah di antara Azerbaijan dengan Armenia. Penduduk setempat ketika Ibnu Battutah melakukan perjalanan ke sana selama beberapa bulan, ditemukan lokasinya. Penduduk sekitar mengatakan, kami tidak mampu mendekati tempat itu. Kenapa? Setiap kali kami berusaha mendekati tempat itu, seluruh bulu roma kami berdiri. Kadang-kadang, kata penduduk tempatan,
kami melihat ada manusia-manusia kecil sampai di atas, di bagian yang paling rata itu Pak, ada sampai orang-orang kecil. Orang-orang kecilnya orang KT-KT itu orang Asia lah. Yang pendek-pendek dibandingkan orang Eropa, orang Barat tinggi-tinggi. Kecil-kecil muncul ke atas. Setiap kali mereka sampai ke atas, kami melihat ada angin kencang menghantam, lalu mereka terjatuh kembali ke dalam. Setiap kali ada yang sampai ke atas, ada angin yang menghantam mereka, kembali terjatuh ke dalam. Ini kata penduduk setempat. Kemudian Ibnu Battutah memberanikan diri dengan orang-orang yang dibawanya, ekspedisi yang dibawanya, beranikan diri mendekat, didamping oleh beberapa penduduk yang pemberani. Lalu mereka dah mampu mendengarkan dari balik tembok besi itu, ada suara yang riuh di dalam, suara ribut macam kerja keras, tang teng tong, papu, bekerja dengan suara-suara yang banyak. Subhanallah, uniknya tempat ini tidak mampu disenter oleh satelit yang ada. Inilah bentuk bungkus gaib yang Allah jadikan. Fisiknya ada, kekuatan gaibnya juga ada. Kekuatan ini tidak mampu ditembus oleh satelit dan teknologi manusia. Persis dengan segitiga Bermuda. Ada dengar segitiga Bermuda? Ada dengar? Segitiga Bermuda real Pak. Tidak ada satupun pesawat yang lewat di atasnya melainkan hilang. Tidak ada satupun kapal yang melintas di atas area segitiga Bermuda hilang. Inilah tempat yang paling misterius di muka bumi dan paling menakutkan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis itu istananya ada di tengah laut. Iblis itu istananya ada di tengah laut. Pusat kekuasaan dan kerajaan iblis adanya di tengah laut. Nah, segitiga Bermuda adalah salah satu di antara lambang yang dipakai oleh kelompok Illuminati hari ini juga sebagai lambang Dajjal. Coba lihat dalam uang dolar, pasti ada segitiga Bermuda dan ada mata satu. Itu adalah lambang Dajjal. Bagaimana Allah menggaibkan itu dengan izinnya, sehingga tidak ada satupun kekuatan teknologi yang mampu menyingkap peristiwa itu sampai hari ini. Tidak ada. Siapa yang masuk ke dalam informasi yang dapat mereka katakan, kami ada di satu daerah yang sangat tandus, sangat gersang, sangat rata. Kami tidak tahu kami sekarang di mana. Itulah kata-kata terakhir dari para pilot-pilot pesawat, dari awak-awak kapal yang lewat dan masuk di situ. Baru-baru ini Pak, baru-baru ini saat keluar satu kapal yang pernah dulu hilang. Kapal ini baru saja keluar ditemukan tanpa ada manusia. Tetapi catatan terakhir dari buku diari yang ada di dalam menunjukkan perjalanan terakhir orang yang ada di dalamnya. Baik, kita kembali kepada tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Juga sama, digaibkan oleh Allah padahal fisik temboknya ada. Allah Maha mampu melakukan ini. Bapak mendengarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakh di antara keduanya ada barzakh. Apa arti barzakh? Dinding gaib atau tembok gaib. Subhanallah Pak, ada laut, airnya kelihatan nyatu, tapi kadar garam yang di sini dibandingkan kadar garam di sini berbeda. Ikan yang di sini Pak, kalau udah nyampe kemari, dia akan balik lagi. Seolah ada dinding kaca yang membatasi. Subhanallah. Jadi ikan sini rasanya beda dengan ikan sini rasanya beda. Kadar keasinan masing-masing ini beda. Subhanallah, marajal bahraini yaltaqiyan. Dindingnya nggak nampak, nggak kelihatan. Barzakh itu adalah dinding gaib yang sangat kuat, tidak bisa ditembus. Tapi kapal yang jalan di atasnya bisa jalan. Subhanallah kaum muslimin. Bagi Allah itu seluruhnya cetek. Tahu cetek? Kecil, gampang, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Zulkarnain diberi ilham oleh Allah bagaimana cara membuat antara dua puncak gunung. Subhanallah. Kaum muslimin, ini gunung. Ini gunung. Ini gunung. Di antara ini
rata, inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Subhanallah kaum muslimin. Sekali lagi Ibnu Battutah telah sampai kemari. Ibnu Battutah bercerita apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa rekomendasi dari penduduk setempat. Bahkan penduduk setempat mengatakan jangan pernah pergi ke situ. Semacam ada hawa kematian kalau mendekat ke sana, Pak. Merinding seluruh bulu roma. Saya pernah mendengar dari ustadz anak kandungnya Abu Bakar Al-Ba'asyir, Ustadz Abdul Rahim. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini, Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar, akan lepas, akan runtuh. Ketika ini runtuh, maka mereka pun meluncur seperti sarang semut yang diganggu, keluar semutnya kemudian merata kemana-mana.